Pernyataan Presiden Joko Widodo pada Selasa, 23 Januari 2024, bahwa Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan memihak saat pemilu, selama tidak menggunakan fasilitas negara dikecam keras banyak kalangan, tak terkecuali Elvan Gomez, pengacara senior dan praktisi hukum. Dalam suatu diskusi di kawasan Percetakan Negara Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari 2024, Elvan Gomez menilai pernyataan kontroversial Presiden itu telah memenuhi syarat terjadinya pemakzulan atau pemberhentian dari jabatannya. Menurut Elvan, berdasarkan Pasal 7A, Undang-Undang Dasar, UUD, 1945, pernyataan Bapak Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka itu sudah masuk dalam kategori perbuatan tercela. Akan ditunda, dan pemakzulan Jokowi sudah terlihat peristiwa penundaan itu akan terjadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada hari ini ada 3 kegiatan yang indikasi bahwa pemilu itu curang dan Jokowi harus maksud. Yang pertama adalah dengan adanya demo mahasiswa yang meminta pemakzulan Jokowi dan meminta untuk mencoret partai-partai yang mendukung mendukung Jokowi dan tidak ikut dalam pemakzulan. Satu. Kedua, hari ini juga ada pertemuan tokoh-tokoh agama, lintas agama dan istrinya Abdul Wahid di tempat JK yang menyatakan juga ketidakpercayaannya dalam 10 hari ini akan terjadi pemilu yang adil. Jurdil. Yang ini disebabkan karena apa? Ada putusannya dari lembaga etiknya MK KPU yang menyatakan pimpinan KPU telah melanggar kode etik dalam penyelenggaraan pemilu. Itu satu. Dan yang kedua, bahwa dengan adanya juga ini selaras dengan juga putusan dari MK yang menyatakan pimpinan MK yang memutuskan tentang Gibran dalam perkara nomor 90 dinyatakan adanya pelanggaran etik. Nah, kaitan melanggar etik ini terkesan bahwa Ketua KPU sudah tidak mampu untuk menjalankan pemilu yang jurdil, dan ini diperlukan beberapa waktu untuk mengganti Ketua KPU. Nah, itu juga dengan adanya pertemuan hari ini para perwira Undang-Undang Perwira Angkatan Udara yang dihadiri oleh ASTO mendukung terhadap kelompok Mahfud MD, dan hasil yang mengatakan juga ada keraguan PDI terhadap pemilu yang jujur. Nah, terus ketiga ada pertemuan Punan Polri di Solo, itu juga disebutkan juga pemilihan kenapa mereka melakukan pemilihan pendukungan terhadap Mahfud MD karena mereka melihat adanya pelanggaran yang pelanggaran terhadap pemilu ini. Situasi seperti itu, dan juga ada keraguan dari kelompok Anies Baswedan pemilu itu adil, dan ada penekanan untuk supaya adil, dan dengan tidak adanya juga pergantian ketua KPU, secara nyata pemilu ini sudah diragukan untuk berjalan dengan baik. Maka dari dasar itulah kita bisa lihat mungkin pemilu akan terjadi pada 18 Februari, tetapi dengan 2 putaran. Nah, putaran kedua itulah, di saat itulah memasuki putaran kedua, disitulah akan terjadi peristiwa pemakzulan Jokowi. Karena kan ada waktu nih, bulan puasa istirahat.
Ini Juni baru mulai. Nah, di situ nanti mungkin Juni itu peristiwa itu akan terulang seperti apa yang dilakukan tahun 66 tahun 22 Juni. Gerakan itu muncul gerakan mahasiswa yang dilakukan pertemuan mahasiswa di Jalan Lembang, dan ini dengan saat ini juga mirip. Ada pertemuan mahasiswa di tingkat kampus masing-masing, ada gerakan kampus di Jakarta, di daerah-daerah lainnya. Nah, ini yang akan menggambarkan, yang akan saya duga bahwa kemajuan Jokowi itu akan ada di antara setelah Lebaran sampai dengan bulan Juni. Berarti dengan kata lain, pemilu ditunda, nanti akan muncul tokoh-tokoh nasional yang sekarang sudah mulai mengerucut, yang dengan hadirnya mereka ke tempatnya Yusuf Kala, itu kan sudah ada fakta bahwa sudah mulai mengerucut tentang untuk membentukkan tim koalisi nasional untuk menyelamatkan negara kesatuan Indonesia supaya dapat berjalan dengan sesuai dengan kantor undang-undang. jadi apa dasarnya menurut Pak Gomez sendiri kalau pemilu ini ditunda? Apa aja sih menurut Pak Yang Gomez? pertama, dasar saya ada bahwa ketua penyelenggara pemilu itu sudah tidak bisa dengan melanggar kode etik secara hukum, sudah nggak layak. Etik itu adalah paling tinggi. Nah, ini juga akan menjadi sandungan. Kenapa? Bikin peluang banyak orang yang akan melakukan gugatan terhadap KPU untuk supaya mereka mundur dari KPU dan menunda pelaksanaan pemilu. Setiap warga negara membuka. Nah, ini juga membuka peluang untuk, walaupun sudah tutupnya sidang umum, sidang tahunan DPR, tetapi hak angket itu juga akan masih muncul. Akan muncul kan hak angket itu sendiri. Jadi menurut Pak Gomez terkait ini harusnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam hal ini? Yang selalu seharusnya Jokowi udah mundur lah dan gantilah ketua KPU. Kalau mau pemilu juga kembali kepada Undang-Undang 45. Jadi kalaupun dipaksakan, berarti seandainya pemilu ini dipaksakan, berarti apa yang terjadi, Pak? Kalau pemilu dipaksakan, pasti banyak juga yang nggak menerima hasil pemilu ini, karena udah penyelenggara udah dianggap curang oleh semua pihak, oleh masyarakat, terutama mahasiswa, pelaku pemilu maupun tokoh-tokoh masyarakat. Oh gitu. Apa harapan Pak Gomez terakhir kepada pemerintah dan apa pesannya kepada masyarakat terakhir? Kalau saya pesannya adalah satu, mari kita sama-sama duduk dengan baik secara konstitusional, mengembalikan kekuatan Undang-Undang 45 sebagai tolak ukur dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kembalikan fungsi Undang-Undang 45. Jokowi mundur dengan teratur dan bentuklah pemerintahan transisi, laksanakan pemilu oleh pemerintah presiden Secara adil. Ya. Baik, Pak Gomez.